lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dipastikan siap menjadi saksi pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri siap hadir di Mahkamah Konstitusi jika dipanggil sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres. Tapi Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau pembicaraan kalau dipanggil oleh Mahkamah. Kita sudah mendapat konfirmasi dari Ibu Megawati. Ibu Megawati sama sekali tidak menolak. Nah, saya hanya ingin jangan hanya 4 menteri itu, jangan hanya pihak DKPP, tapi hadirkan juga Kapolri minimal untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai magnitude pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye, selama pencoblosan dan selama. Ia menilai MK juga perlu menghadirkan pihak lain selain 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Karena itu, TPN mengusulkan kepada MK agar Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Selain itu, ia juga ingin melihat bagaimana bentuk netralitas dalam pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh pejabat, terutama aparat kepolisian dan militer. Todung berharap apabila nantinya MK memanggil Kapolri yang bersangkutan akan datang karena timnya telah mencoba beberapa kali menemui, namun hasilnya nihil. Terkait dengan kehadiran Megawati, hal ini kembali ditegaskan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Awalnya Hasto mengakui sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari situ dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Otto Hasibuan, yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU. Berdasarkan pengakuan Hasto, Megawati tertawa mendengar permintaan Otto. Lalu Presiden kelima RI tersebut menyatakan siap hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU. Setelah mendengar respon ketum partainya, Hasto lalu berbicara kepada saksi yang hendak dihadirkan paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, dalam sidang. Intinya, ia mengingatkan kepada saksi bahwa Megawati memiliki semangat untuk menegakkan demokrasi ke jalur yang tepat. Hasto lantas mengajak para saksi untuk memiliki semangat yang sama seperti Megawati agar kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin tidak tercederai. Mas Hasto, soal wacana Bu Mega bersaksi di MK ini bagaimana Mas Hasto? Ya, kemarin ketika kami membahas terhadap perkembangan di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri ketika ada permintaan dan kemudian atas keputusan Mahkamah sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah, bukan karena usulan dari tim hukum 01 maupun 03 akan menghadirkan para menteri. Kemudian Pak Otto Hasibuan menyatakan ya kalau gitu Ibu Mega juga akan diperlukan sebagai saksi. Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ya mengatakan, loh kalau saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan dengan sangat senang hati untuk menanggapi itu. Lalu tadi malam saya sampaikan kepada para saksi yang hari ini dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, mereka mengatakan, loh kalau Ibu Mega juga punya spirit dan memberikan spirit bagi kita untuk menjadi saksi, kita semua akan berjuang demi tegaknya konstitusi, tegaknya demokrasi, dan dijauhkan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden.
Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo Gibran Alto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Risma hari ini ke sidang sengketa Pilpres 2024. Oto berkata pihaknya bisa saja juga meminta Mahkamah Konstitusi memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma. Mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta, tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil. Terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Dengan akar rumput di PDI Perjuangan mengakar. Ada yang menarik dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara hari ulang tahun Partai Banteng yang diselenggarakan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain menjelaskan soal nilai dan filosofi kekuasaan, pidato Megawati juga berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan kepada seseorang. Misalnya saat Megawati menjelaskan bahwa ketua umum partai politik merupakan penentu calon presiden dan wakil presiden, bukan yang lain. Ingat, saya sebagai ketua umum partai, karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah, ini kebetulan calon ada 3. Dan saya ditugasi oleh Kongres Partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah, saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya. Oh ini, oh lihat lagi. Sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya. Terus saya tanya, lihat. Nah, akhirnya tentu harus ada keputusan. Jadi bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin. Bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Menang! Tak hanya itu, Megawati Soekarno Putri juga menegaskan besarnya PDI Perjuangan hingga berusia 51 tahun bukan berkat jasa presiden, menteri dan tokoh politik, tapi karena mendapat dukungan dari rakyat. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Sampai saya... Meski tak menyebutkan nama seseorang, namun kepada siapakah pidato Megawati dituju? Benarkah Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menyentil Presiden Joko Widodo yang saat ini hubungan keduanya semakin renggang?